Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hayya nabda hadhihi dirasah bidu'ai talabul ilmi irfa'u aydiyakum. Wahid isnin thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbur rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ustadz bersyukur kepada Allah dan mengajak kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa nasyukuru ilallah. Kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya, sehingga mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, Allah jadikan kita menjadi abdan syakura, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Sebagaimana janjinya, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan Allah berikan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam mari kita senantiasa curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang sama-sama mengharap surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pagi hari ini teman-teman diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kekuatan untuk bisa menyimak video ini sampai dengan akhir, ya, karena tidak semua orang bisa kuat dalam menyimak pembelajaran seperti teman-teman, ya. Ada yang baru di menit kedua sudah mulai panas pinggangnya, ada yang baru masuk di menit kelima sudah mulai tidak nyaman dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan teman-teman diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa duduk, diam, mendengarkan, memperhatikan guru, ustadz dalam hal ini yang sedang menyampaikan ilmu. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, ustadz akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam tema waktu, ya teman-teman semuanya. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas pada subtema terakhir, yaitu tentang al-masa, ya, tentang masa. Apa itu masa? Masa artinya adalah waktu sore, ya, waktu sore. Nah, dalam Al-Quran ternyata dalam juz 30 teman-teman juga dijelaskan tentang masa ini. Maka dari itu teman-teman langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan tentang masa ini teman-teman, atau waktu sore ini. Jadi sedikit mereview, sedikit mengulang waktu yang kita sudah bahas di awal itu tentang waktu malam, ya. Waktu malam, kemudian masuk kepada waktu pagi atau waktu subuh atau waktu fajar, kemudian masuk ke waktu duha, lalu kemarin kita masuk ke waktu siang, dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke waktu sore. Dan begitulah keseharian kita teman-teman. Rutinitas kita dalam keseharian selama ini seperti itu, mulai dari malam, pagi, siang, sore, malam lagi, dan seterusnya. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu teman-teman, maka keseharian itu hanya perputaran saja. Tidak ada yang kita dapatkan sedikit pun, tidak ada yang dapat kita jadikan bekal untuk menghadap Allah, ya, hanya berulang saja setiap hari seperti itu, bangun, makan, mandi, tidur gitu. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu, kalau kita tidak membahas bagaimana cara memanfaatkan waktu, maka tentu waktu-waktu yang kita miliki itu hanya akan berjalan, hanya akan berlalu sia-sia. Tidak ada yang kita dapatkan. Na'udzubillah. Itu yang kita tidak harapkan. Maka itu Ustadz bahas di tengah-tengah teman-teman semuanya. Tujuan utamanya adalah supaya kita mampu pandai dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat mahal, teman-teman. Kalau saja kita bisa membeli waktu, maka tentu
mungkin kita akan membeli waktu yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita beli waktu tersebut kemudian kita isi dengan yang bermanfaat. Namun sayangnya teman-teman, itu tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mau membeli waktu tadi saja, ketika kita ikrar terlambat, kemudian Ustadz mau membeli waktu supaya ikrar yang tadi bisa diulangi dan bisa tepat waktu, maka tidak akan pernah bisa. Teman-teman semuanya, kita punya uang sebanyak apapun, kita punya barang, punya emas sebanyak apapun, tidak bisa kita gunakan untuk membeli waktu yang sudah kita lewati. Maka manfaatkanlah waktu yang kita miliki saat ini dan persiapkan rencana untuk mengisi waktu yang akan datang. Jadi dalam Islam itu yang kita kenal hanya 3 waktu, ya: masa lalu, masa sekarang atau saat ini, kemudian masa yang akan datang. Masa lalu untuk apa? Kita gunakan sebagaimana kaca spion di kendaraan, teman-teman. Ya, yang punya mobil, yang punya motor, yang punya sepeda ada spionnya. Mungkin kalau kita melihat spion, apakah terus melihat spion? Kaca spionnya kita lihatin terus sambil kita menggunakan mobil, sambil kita menggunakan motor? Tentu tidak, ya. Kita melihat spion itu hanya sekali-kali saja, ya. Ketika mau belok di belakang kita lihat, oh ada mobil atau tidak. Ketika kita mau nyebrang kita lihat kaca spion, hanya sekali-kali saja. Maka masa lalu kita gunakan sebagaimana kaca spion tadi. Kita lewat, kita tengok sekali-sekali supaya kita bisa melangkah ke depannya seperti apa, ya. Kemudian masa ini, masa sekarang adalah waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Ada amal soleh apapun yang bisa kita lakukan. Ada amal soleh yang bisa kita kerjakan, maka kerjakan, ya. Kalau misalkan masa depan, untuk apa? Untuk direncanakan, ya. Kita merencanakan masa depan supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak salah dalam mengisi waktu lagi nanti di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman, hari ini Ustaz akan mulai dengan membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surah An-Naba ayat ke-23, ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, labithina fiha ahqaba. Ustaz ulangi, labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba. Nah itu teman-teman. Kemudian kita artikan per lafaz. Labithina, mereka tinggal. Labithina, mereka tinggal. Labithina, mereka tinggal. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Ahqaba, sepanjang masa. Ahqaba, sepanjang masa. Ahqaba, sepanjang masa. Oke, kita gabungkan semuanya. Labithina, mereka tinggal. Fiha, di dalamnya. Ahqaba, sepanjang masa. Nah itu teman-teman, Quran surah An-Naba ayat ke-23 yang membahas tentang gambaran, ya, bagi orang-orang yang sudah berada di akhirat. Dalam hal ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selama di dunia, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di akhirat, labithina fiha ahqaba, maka mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Kira-kira di dalam apa teman-teman tinggalnya? Di dalam neraka. Betul sekali teman-teman. Orang-orang yang kafir akan tinggal di akhirat nanti di dalam neraka sepanjang masa, selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Mereka disiksa, mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Teman-teman semuanya, di sini disebutkan sepanjang masa. Para mufasir berbeda pendapat dalam hal ini. Memang ada yang menyebutkan, ya, berbeda waktu-waktunya itu sesuai dengan apa yang mereka jelaskan. Namun Ustaz ambil garis besarnya teman-teman dari apa yang disampaikan oleh para ulama, para mufasir, ya, tentang waktu
akhirat di sini disebutkan sepanjang masa, itu artinya memang tidak ada ujungnya teman-teman. Selama-lamanya, abadan abada. Mereka menderita selama-lamanya untuk orang-orang kafir ya. Kalau orang-orang muslim yang durhaka selama di dunia, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Namun mereka ada masanya nanti akan diangkat oleh Allah setelah apa? Setelah bersih dirinya dari dosa-dosa. Setelah dicuci dulu dalam neraka, dicuci, digesok, disikat, di semuanya, dibilas dan lain sebagainya. Baru setelah itu mereka diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Dan banyak kisah yang menyebutkan ketika mereka disiksa dalam neraka dengan siksaan yang sangat pedih teman-teman semuanya, maka kata mereka, sungguh selama penderitaanku selama di neraka hilang seketika ketika pertama kali dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa supaya mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa harus dicuci dulu di neraka. Na'udzubillah ya teman-teman semuanya. Na'udzubillah kita dimasukkan dulu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, supaya tidak seperti itu, maka dari sekarang kita manfaatkan waktu yang kita miliki. Nah, teman-teman, berbicara tentang masa di sini, sepanjang masa di sini adalah ada yang menyebutkan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, 1000 tahun. Ada yang usianya 1000 tahun di sini. Tidak ada ya. Termasuk orang tua teman-teman, tidak ada yang usianya 1000 tahun. Ini 1000 tahun teman-teman. 1 hari di sana, di akhirat, seperti 1000 tahun. Maka teman-teman, kalau kita menderita di akhirat sehari saja, itu seperti menderita 1000 tahun. Lama tidak? Lama sekali teman-teman. Na'udzubillah. Tapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan rahmat Allah yang diberikan kepada manusia di dunia ini hanya 1 dari 100 nikmat Allah, nanti di surga itu adalah 99 lengkap ya. Semua nikmat itu ada di surga. Maka 1 harinya seperti 1000 tahun teman-teman. Mau pilih yang mana? Tentu kita pilih dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Nah teman-teman, itu gambaran sepanjang masanya orang-orang dimasukkan ke dalam neraka adalah selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Karena tadi 1 hari saja bagaikan 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 teman-teman, nolnya 3, 1 tahun, bukan 1 tahun. 1 tahun saja sudah sangat lama, betul? Ini 1000 tahun, dan itu hanya 1 hari di sana. Bayangkan kalau di sana, di dunianya di akhiratnya 1000 tahun, berarti berapa? 1 juta tahun teman-teman. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Baik. Itu teman-teman yang pertama. Kemudian berbicara tentang masa yang kedua ya. Ini berbicara tentang segala sesuatu di dunia ini akan mengalami masa demi masa atau fase demi fase. Ya. Akan mengalami masa demi masa. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita ulangi. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sekali lagi. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. Nah, itu teman-teman dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-19. Baik teman-teman, mohon maaf tadi ada iklan dulu ya, ada pengamen. Nah, oke, kita lanjutkan. Ustaz ulangi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, kita artikan per lafaz. La tarkabunna, sungguh kalian akan melewati. La tarkabunna, sungguh kalian akan melewati. La tarkabunna, sungguh kalian akan melewati. Tabaqan masa, tabaqan masa, tabaqan masa, an tabaq, demi masa, an tabaq,
demi masa, atau boleh digabungkan ya, tobakon ang tobak, masa demi masa, atau fase demi fase. Kita seragamkan saja ya, tobakon ang tobak, masa demi masa. Nah seperti itu teman-teman. Kita gabungkan, la tarakabunna, sungguh kalian akan melewati, tobakon ang tobak, masa demi masa. Maksudnya apa sih? Nah, mari kita bahas apa maksud dari ayat tersebut, teman-teman semuanya. Teman-teman pernah tidak membayangkan, apakah teman-teman ketika kondisinya seperti sekarang, ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan kondisi teman-teman hari ini, apakah sama kondisinya ketika teman-teman waktu pertama kali dilahirkan? Atau sama tidak bagaimana kondisi teman-teman ketika teman-teman usia 1 tahun? Sama tidak bagaimana kondisi teman-teman ketika teman-teman berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Ya, artinya sekarang sama atau tidak? Tentu kondisinya berbeda teman-teman ya. Ketika teman-teman dilahirkan itu berbeda ketika teman-teman sudah berusia 1 tahun, sudah bisa mulai berjalan dan seterusnya. Nah itulah yang dimaksud dengan masa demi masa teman-teman. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini akan mengalami masa demi masa. Bahkan kita sekarang di dunia, masanya kita sekarang sedang di dunia. Nanti suatu saat kita akan masuk kepada suatu fase, suatu masa di mana kita berada di akhirat. Dan itu pasti teman-teman, itu sangat pasti. Kalau banyak orang mengatakan kita harus melihat jauh ke depan, ya, supaya kita bisa merencanakan masa depan. Maka dalam Islam kita sudah diajari oleh Rasulullah SAW sikap seperti itu. Saking jauhnya apa yang kita lihat ke depan, maka kita sampai merencanakan kehidupan di akhirat, kehidupan yang sangat jauh teman-teman semuanya. Maka sebetulnya dalam Islam ini semua sudah diatur dengan sangat luar biasa teman-teman. Dan masa yang kita miliki hari ini sangat menentukan terhadap masa yang akan kita laksanakan, masa yang akan kita alami nanti ketika kita di akhirat. Jadi baiknya kita mengisi masa yang kita miliki hari ini, baiknya yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh terhadap baiknya apa yang akan kita alami nanti ketika kita di akhirat. Maka berlomba-lombalah untuk senantiasa mengisi waktu yang kita miliki dengan sesuatu yang bermanfaat teman-teman semuanya ya. Tuh 2 ayat untuk hari ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya, karena pembahasan untuk teman-teman tidak akan terlalu detail terlebih dahulu. Cukup teman-teman mengetahui, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup kita ini adalah waktu untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki bekal yang cukup untuk bisa diganti dengan surganya Allah yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Semoga Allah kuatkan kita semua. Dan terakhir, Ustaz pesankan kepada teman-teman, silakan lanjutkan menulis menulis huruf H dan angka 8 ya. Nanti seperti biasa hasil dari pekerjaannya difotokan atau divideokan dan dikirim ke Ustaz. Wallahu a'lam ya. Semoga Allah kuatkan teman-teman semuanya, Allah berikan kesabaran, dan Allah lancarkan apa yang sudah teman-teman rencanakan. Allahumma amin. Hayya nakhtimu bil istighfar walhamdulillah wa du'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Wahid isnan thalatha. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.